Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sebuah list. Jadi kenapa kita menggunakan list? Karena sekarang gini, coba kalian bayangin kita menggunakan variabel. Dan variabel yang akan kita gunakan itu datanya lebih dari 10. Mungkin kita akan membuat variabel 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih gak ada masalah ya. Kalau lebih dari 10, 20. Nah, itu kan kita capek. Makanya kita akan membuat list. List itu mungkin lebih singkatnya itu jadi sebuah variabel yang akan kita gunakan untuk mengintegrasikan sebuah data. Oke, kita akan di sini mencoba untuk pertama awalan kita mencoba yang lebih gampang dulu, daftar belanja. Nah, di sini daftar belanja, kalian bisa menambahkan sebuah daftarnya di sini. Kita contohnya telur, tepung, ayam, dan tepung, telur, susu. Nah, ini contoh sebuah list yang paling dasar dulu. Dan di bagian list ini kalau kita coba-coba dari awal, bagian list ini jika kita sudah mengeluarkan sebuah list akan muncul sebuah blok-blok yang akan bisa kita gunakan. Kita akan menjelaskan dari awal. Untuk adding itu artinya kita akan menambahkan sebuah di dalam list. Jadi untuk cara pertama kita input manual, cara kedua kita bisa memasukkannya di sini. Kita akan contohnya akan mengambil buah. Kita akan menginputkan sebuah buah di sini. Nah, buahnya akan masuk dan tertambah langsung di sini. Delete 1 itu artinya untuk menghapus. Kita coba hapus di bagian 5. Saya akan menghapus sebuah buahnya. Oke, buahnya otomatis akan langsung hapus. Untuk fungsi selanjutnya itu delete all. Seperti namanya delete all, itu akan menghapus semua fungsinya. Replace item ini yang berarti kita akan menghapuskan urutan item pertama dengan barang baru. Kita contohkan sebuah buah. Jadi item 1 ini masih telur, saat kita klik akan diganti dengan buah. Oke. Kembalikan ke telur lagi. Untuk yang kedua length. Ini fungsinya itu item pertama, item yang ada di list. Ini jumlah yang ada di list. Jadi kalau kita kombinasikan dengan say, ini akan mengucapkan item pertama yang ada di list. Contoh saja yang paling gampang, ini pertama itu telur, jadi di sini akan keluar telur. Kalau kita inputkan ke 4 akan keluar susu. Kalau kita inputkan ke 5 nggak akan keluar apa-apa. Karena memang kita nggak memasukkan apa-apa di sini. Tidak ada daftar kelima dalam list ini. Length, lalu length apa? Length itu sebuah jumlah data dalam ini. Seperti yang kita lihat di sini ada 4. Jika kita input 4 maka akan keluar 4. Nah, singkat saja. Terus operatornya yang paling gampang itu kita coba masukkan. Saya ingin mencoba untuk gini. Saya ingin mencoba item pertama itu sama dengan telur. Udah pasti hasilnya akan true. Nih, cek hasilnya true karena memang item pertama itu telur. Coba kita ganti di sini item ketiga sama dengan telur. Apakah true? False, karena item ketiga di sini adalah ayam. Jadi nggak mungkin hasilnya true. Itu operasi paling dasar yang bisa kita lakukan saat menggunakan list. Oke, itulah yang ada di bagian sebuah list untuk scratch paling dasar dulu. Selanjutnya kita akan membuat yang ada di bagian Python. Oke, untuk Python kita langsung aja membuat list. Kita umpamakan di sini ada daftar belanja. Untuk membuat list kita menggunakan kurung kotak. Kita inputkan menggunakan petik. Yang pertama ada, kita masukkan telur, koma, kedua itu tepung, koma, 3 itu ayam, koma, yang terakhir
terakhir itu kita masukkan susu. Nah, ini ada list yang sudah kita buat, list daftar belanja. Untuk menampilkan langsung aja kita print daftar belanja. Langsung aja ini akan menampilkan sebuah daftar belanja, yaitu telur, tepung, ayam, susu. Itu yang paling awal. Untuk kita menampilkan sebuah satu data saja, satu bagian dari data saja, kita bisa memasukkan di sini, kita tambahkan kurung kotak yang bagian berapa. Untuk di Python mulainya itu dari 0, jadi telur ini termasuk bagian ke 0. Kita coba saja 1. Kalau nggak percaya, di 1 kayak di 1 ini tepung, padahal jelas-jelas ini adalah urutan ke 0. Jadi memang wajar. Ini 0, ini 1, ini 2, ini ketiga. Oke, untuk fungsi selanjutnya itu kita akan belajar tentang append. Append itu berfungsi untuk menambahkan. Jadi kita masukkan di sini sebuah daftar belanja. Lalu kita fungsikan ke append. Kita masukkan append buah. Lalu kita yang bawah kita tambah, kita print daftar belanja yang baru yang sudah ditambahkan sebuah daftar buahnya. Push teran. Nah, buah akan tertambah langsung di bagian sini. Lalu bisa kita lakukan untuk mengganti sebuah daftar belanja. Untuk menggantinya kita tulis aja daftar belanja 1 sama dengan ini, daftar underscore belanja kurung kotak 1 sama dengan, nah kita mau ganti apa ini? 1, saya akan mengganti tepung dengan sayur. Oke, seperti yang tadi kita kopikan yang bawah, kita push dan di sini otomatis sayur akan berganti dengan maksud saya tepung akan berganti dengan sayur. Itu fungsi yang pertama. Oke, saya di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang indeks 0. Kenapa sih di Python harus indeks 0? Ya sesimpel gini, kalian coba bayangkan kalian mengikuti sebuah lomba lari yang dimana jaraknya itu sekitar 4 km. Di lari 4 km itu kita diberikan checkpoint 5. Checkpoint 5 itu satunya berasal dari 0. Dimulainya dari 0. Nah, karena 0 itu checkpoint pertama, jadi 0 checkpoint pertama, kilometer 1 checkpoint kedua, kilometer 2 checkpoint ketiga, kilometer ketiga itu checkpoint keempat, dan kilometer keempat itu checkpoint kelima. Jadi memang kita mulai dari mana asal kita berdiri, dari mana kita awal itu memulai. Jadi memang indeks 0 itu dimulai dari situ dan kita memang bisa melakukannya di situ. Untuk berikutnya saya menjelaskan member, pengenalan sebuah member atau penjelasan awal. Jadi di sini kalau kita masukkan, hilangkan dulu, simpan. Sini kan ada bagian sebuah contains. Nah, ini tuh kayak pengecekan kalau item ini apakah ada di list. Nah, caranya kita coba dulu. Kita coba telur akan bernilai true karena telur memang ada di list. Kalau kita coba masukkan buah, false karena buah tidak ada di dalam list. Nah, itu maksudnya pengenalan member daripada list, member di list atau item yang ada di list.
Kedua, kita coba permainkan dengan sedikit if. Sini kita ambil daftarnya di sini. Kalau ini mengandung telur, maka say OK. Nah, kita klik OK karena memang bahannya itu mengandung sebuah telur. Oke, untuk di Python ini contohnya di sini. Akan saya contohkan. If telur in, fungsinya adalah in daftar belanja titik 2 print oke. Nah, ini oke langsung karena telur memang ada di daftar bagian belanja, di list belanjanya. Oke, sekian itu dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu project. Dan kita akan melakukan demo activity 4 dan project yang terakhir, tebak sebuah bahan. Di project 4 kita akan memberikan sebuah list buah dan user akan diinputkan apakah buah yang diinginkan user itu ada di dalam list. Kalau misalkan ada, nanti akan berbunyi oke. Kalau nggak ada, ya tentu kami nggak punya sebuah buah itu. Oke, kita coba sekarang. Kali ini ada di daftar sebuah belanja, yaitu kita akan ganti menjadi daftar buah. Nah, di daftar buah ini kita akan memberikan beberapa buah yang akan saya inginkan. Yaitu yang pertama, saya menginginkan ada apel. Kedua, saya ingin ada semangka. Terakhir ada melon. Oke. Ini daftar buah yang ada. Yang pertama kita coba untuk user memasukkan buah yang dia inginkan. Mana sensing buah apa yang Anda inginkan. Kita if, terus kita set variabel. Kita buat variabel baru yaitu buah untuk menyimpan jawaban user. Set buah ke bagian answer. Nah, ini sini. Dan kita bagikan di list, di contains tadi. Nah, jangan lupa diganti ke daftar buah. Daftar buah itu adalah buah yang dimaksud, maka akan menampilkan oke. Kita akan langsung bermain di not. Kalau misalkan buahnya itu gak ada, berarti kita akan bilang gak ada. Kalau ada, kita akan bilang oke. Jadi di if ini isinya lebih ke berbalik. Misalkan gini, langsung aja dipraktekkan. Say dan operatornya kita duakan. Kami tidak memiliki buah. Nah, ini buah yang dimaksud adalah buah apa tuh? Kita ambil buah di sini. Oke, kita cari bagian over untuk memberhentikan, stop all. Jadi kalau memang nggak ada ya udah. Kalau misal ada, kita pencet oke. Nah, ya kan oke. Nah,
coba ya. Buah apa yang saya inginkan? Saya ingin semangkanya tidak kapital, berarti semangka. Langsung ke bagian si oke. Nah, oke, karena memang semangka itu ada di daftar list. Kita coba ulang lagi. Apa yang saya inginkan? Saya ingin anggur. Oke, di sini bagiannya adalah saya tidak memberikan. Nah, sudah saya menginginkan anggur. Kami tidak memiliki buah anggur. Nah, itu udah sesuai tuh. Karena memang di list tidak ada sebuah anggur yang diinginkan, maka tidak akan keluar anggurnya. Stop, selesai. Oke, berikutnya di bagian Python. Langsung aja kita ganti daftar, kita ganti sini buah. Tadi kita ganti apel, semangka, melon. Udah, terakhir di melon. Jadi susnya kita hapus. Terus kita masukkan buah itu sama dengan input yang dimasukkan si user. Masukkan buah yang Anda inginkan. Oke, ini udah. Ini sudah dibenarkan daftarnya, coding programnya. Jadi kalau misal kita ulangi, kita memasukkan sebuah semangka, maka yang masuk adalah semangkanya. Oke, dan kalau kita keluarkan anggur, maka kami tidak memiliki buah anggur. Oke, itu untuk bagian penjelasan demo activity 4. Lanjutnya adalah ini. Ini adalah bagian project yang untuk menebak sebuah bahan. Jadi di sini kita diminta untuk menebak bahan yang ada di dalam sebuah list yang sudah disiapkan. Jadi listnya disiapkan, kita menebak sebuah bahan, dan kita memasukkan ininya bahan 1. Kalau misalkan berhasil ditebak, maka hasilnya oke, dan kita akan menambah 1 poin. Kalau salah, maka ada keluar kamu salah dan tidak akan mendapatkan poin. Dan itu akan berulang sampai ke poin ketiga atau penebakan ketiga, dan total poin yang jika kalian semua benar itu akan menghasilkan 3 poin. Nih, jadi sama dengan ini pokoknya itu di sini. Nah, kalian melakukan perulangan di sini, kalian cukup kopikan, maka akan hasilnya sama. Kita start, coba. Halo ya, bla 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 bla. Bahan pertama saya coba tepung. Oh, saya berhasil menebak tepung. Bahan kedua saya ingin menebak telur. Saya berhasil menebak telur. Bahan terakhir saya ingin menebak coklat. Nah, saya berhasil menebak semua dan skor saya mendapatkan 3. Jadi saya menebak 3 bahan untuk membuat cookies secara benar, maka skor yang saya dapatkan 3. Oke, untuk demo selanjutnya itu saya untuk salah ya. Saya pertama air, salah. Jadi skor saya 0. Saya ingin menebak susu. Salah, susu ternyata tidak digunakan dalam sini. Dan yang terakhir saya ingin menebak buah. Apakah buah dimasukkan? Tentu saja tidak. Dan di program terakhir saya ingin mengerjakan show list. Jadi listnya akan keluar. Oke, kita coba lagi. Kali ini beberapa yang salah. Tepung. Oh, ternyata tipe itu juga termasuk salah. Jadi saya masukkan yang benar. Tepung. Dan terakhir coklat.
Ini maksudnya bahan ketiga. Ini bahan kedua. Hati-hati kalau kalian mengopi sebuah jawaban. Nah, ini langsung diambilkan daftar bahannya. Oke, sama saja. Nah, udah kan? Tepung, karena tidak ada tepung ini tipe tidak ada daftar, tapi tepung ada, jadi saya 1, poinnya benar. Coklat juga ada, nambah 1, jadi skor terakhir saya 2. Lanjut saja di bagian piton yang terakhir. Nah, ini seperti sama yang tadi, ini kan sudah ada di list telur, tepung, coklat, mentega, gula, skor. Ini disembunyikan dulu dan terakhir akan ditampilkan. Oke, siap menebak. Saya lakukan benar dulu ya untuk percobaan pertama. Saya mau tepung. Oh, saya berhasil nebak tepung, terus coklat. Coklat pakai E. Dan terakhir gula. Nah, berdekat poin karena salah 1, 2, dan daftar bahannya akan dikeluarkan di bagian terakhir. Oke, itu saja sekian dari video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada saran atau penambahan atau kritik tolong disampaikan, dan itu cukup untuk membangun diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.